Selamat siang, selamat datang di acara program kami, yakni program Insider, yang mana program Insider ini digarap oleh Indonesia Direct, yang mana kami menyajikan pengetahuan, informasi, dan juga insight terkait dengan bisnis dan juga ekspor-import yang akan dibagikan kepada sahabat desa semua dan juga teman-teman yang ada di sini. Selain itu juga kami melakukan review produk dari berbagai macam vendor dan juga UMKM yang ada di Indonesia, yang kami percaya bahwa produk milik vendor dan UMKM di Indonesia tentunya sangat menarik, kreatif, dan juga inovatif. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, izinkan saya sebagai Elma Renisa selaku host yang mewakili dari tim Indonesia Direct untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif, kepada Direktorat Pemasaran, selain itu juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Kedai Reka melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selain itu juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kami TV Desa. Kami Insider para kali ini melalui Satellite Reset, aplikasi Genflix, dan juga YouTube. Kami dari Indonesia Direct percaya bahwa banyak sekali produk-produk milik vendor dan juga UMKM di Indonesia yang tentunya sangat menarik, kreatif, dan juga inovatif yang kami ingin memasarkan dan memamerkannya tidak hanya untuk dikenal di dalam negeri, namun juga sampai dengan ke mancanegara melalui platform e-commerce milik kami yang ada di indonesiadirect.org. Baik, sahabat desa, kita akan langsung masuk ke acara selanjutnya, yakni adalah sharing session bersama dengan saya sendiri. Pembahasannya adalah terkait suatu ide inovatif yang mana ini dapat mengubah. Oke, boleh tolong mau share screen sebentar. Ya, sebentar ya. Kita mulai dari ceritanya tentang story of Malcolm McLean. Boleh tolong di full screen? Oke, untuk the story of Malcolm McLean, jadi sebenarnya siapa sih yang kita ceritakan nih Malcolm McLean. Jadi Malcolm McLean ini dia itu merupakan suatu tokoh yang mana dia mempunyai ide yang sangat inovatif sekali dan pada hari ini sangat berpengaruh terhadap perubahan dunia yang mana Recording stopped. Recording in progress. Efektifkan suatu perdagangan internasional di mana kita tahu ya memang dari dulu orang itu melakukan perdagangan ya sampai sekarang orang melakukan perdagangan dari suatu negara ke negara lain bahkan dari benua ke benua lain yang mana sekarang skopnya itu jauh sangat luas, lebih luas dibandingkan yang memang dulu karena ini disebabkan oleh adanya seperti teknologi yang sudah meningkat, lalu ada modernisasi dan juga globalisasi. Nah, ini berkaitan dengan Malcolm McLean ini di mana dia itu berpengaruh sekali terhadap industri dari freight logistic. Jadi inovasinya dia adalah big box turn into world chain. Boleh next slide? Nah, di sini here are the line story. Jadi memang sebelum adanya container ini atau yang kita kenal yang tadi sudah saya sebutkan big box ini kita kenal sekarang sebagai suatu kontainer. Jadi untuk melakukan freight logistik atau untuk pengiriman barang, biasanya orang-orang itu melakukan kayak pekerja dok itu memindahkan produk-produknya melalui tools tradisional seperti ada teddy barrel, terus wood crates, dan masih banyak lainnya, yang mana ini memindahkan produk-produknya itu satu-satu dari satu tempat terus ke tempat lain, misalnya dari alat transportasi seperti truk, terus dipindahin ke kapal gitu. Jadi memang di sini memakan banyak waktu dan juga memakan banyak tenaga karena perpindahannya adalah satu-satu gitu dan it takes a lot of time and also the energy. Jadi bisa dikatakan ya freight logistiknya pada saat itu masih costly fares gitu. Nah, si Malcolm McLean ini pada tahun 1930 merupakan suatu tokoh yang mana dia itu saat itu masih berprofesi sebagai truck driver, sebagai supir truk gitu. Jadi dia yang mengantarkan barang-barang misalnya dari pabrik ke kapal. Nah, oleh karena itu dia di sini sangat sudah tahulah metode-metode bagaimana freight logistik pada saat itu terjadi dan dia merasa bahwa memang ini tidak efektif. Nah, akhirnya dia di sini
ide cemerlang yang mana dia memikirkan bagaimana sih kalau misalkan ada suatu big box. Mungkin saat itu dia mengumpamakan big box-nya itu seperti truk, karena truk itu kan ada kayak wadahnya gitu ya. Jadi di situ wadahnya truk itu dia pikirkan bagaimana kalau misalkan barang-barang kenapa tidak dimasukkan ke satu big box itu saja dan menjadi satu kesatuan. Lalu nanti dipindahkan ke satu alat transportasi ke transportasi lain dengan satu kesatuan. Jadi satu waktu gitu, nggak perlu satu-satu dipindahkan barang-barangnya gitu. Jadi langsung di big box-nya aja gitu. Jadi kan bisa lebih efektif. Boleh next slide? Nah, ini big box tadi itu yang kita kenal sebagai kontainer. Mungkin teman-teman yang melihat kontainer banyak ya di pelabuhan-pelabuhan, mungkin sekarang seperti itu adalah idenya dari si Malcolm McLean. Nah, how it is possible? Bagaimana suatu big box itu bisa menjadi efektivitas dari freight logistik. Nah, karena di sini tadi goods and products atau barang dan produk itu bisa secara langsung dimasukkan ke dalam si kontainer ini. Nah, dengan adanya kontainer ini kan jadi satu. Nah, dipindahkan itu melalui crane. Jadi, crane itu mengambil kontainer misalkan dari truk lalu dipindahkan ke kapal seperti itu. Jadi, itu membuat freight logistik yang tadinya costly first atau yang bahkan tidak efektif, itu bisa jadi low cost gitu. Jadi hanya satu kesatuan aja, jadi nggak perlu memiliki pekerja dok yang banyak, terus energi yang banyak terbuang, dan juga banyak hal lainnya yang bisa dikatakan kurang efektif dibandingkan dengan menggunakan kontainer seperti itu. Boleh next slide? Nah, penggunaan dari big box yang dicetus oleh Malcolm McLean ini banyak digunakan oleh dunia dan baru berkembang itu sebenarnya di tahun 1956. Jadi di sini modern container mulai digunakan sebagai inovasi dari idenya Malcolm McLean yang digunakan sampai dengan saat ini. Jadi kan memang sampai saat ini juga masih banyak ya penggunaan kontainer, udah banyak sekali beragam fungsi dan kegunaannya. Next, ini selanjutnya ada di differences. Ini lebih tepatnya kita mengulik tentang kegunaannya sih. Jadi memang di sini kan tulisannya sebelum container access, ini para pekerja dock itu mereka memindahkannya satu-satu dengan traditional tools. Lalu juga takes a lot of time and energy of ship workers, terus juga freight logistiknya, costly affairs gitu kan. Nah, semenjak adanya si idenya big box Malcolm McLean, di sini tuh kita menggunakan big box atau container. Nah, kegunaannya apa? Jadi di sini storing atau penyimpanan dari barang dan produknya itu lebih tahan, resistant terhadap temperatur dan juga kelembapan humidity. Nah, jadi di sini misalkan kita mau mengirim barang mungkin seperti bahan baku makanan gitu. Dan kita masukin ke kontainer dan itu lebih tahan akan temperatur dan juga kelembaban yang mana nanti mungkin produknya bisa lebih fresh atau tidak ada damage atau tidak ada kerusakan di dalamnya gitu dengan kontainer karena mungkin lebih tahan dan kuat seperti itu. Terus juga can be used for various type of goods and products. Jadi dengan adanya kontainer ini bisa memasukkan beberapa barang dan produk ya, misalkan sekarang ada ya mobil-mobil bahkan alat transportasi juga menggunakan kontainer, lalu ada mungkin seperti baju-baju, lalu ada juga bahan baku makanan dan lain sebagainya. Benar-benar hampir semua produksi barang itu juga menggunakan kontainer itu sendiri untuk mengangkutnya jadi gitu. Nah, jadi di sini freight logistiknya juga low cost. Kita boleh next slide. Nah, oleh karena itu dapat kita ambil sini bahwa shipping containers are a product revolution which can increase international trade. Nah, jadi dengan adanya kontainer ini tentunya sangat membantu dari proses perdagangan internasional. Yang mana sekarang kita melakukan perdagangan tidak hanya di satu negara aja, tapi negara ke negara lain yang jauh gitu. Dan memang untuk mengefektifkan waktunya juga ya, dengan kontainer ini akan jauh lebih cepat untuk barang kita sampai ke tujuannya gitu. Nah, jadi dapat kita ambil, boleh saja, ambil di sini bahwa adanya suatu ide inovasi dari seseorang yang dikembangkan itu bisa loh membawa perubahan bagi dunia, ibaratnya seperti itu. Jadi membawa perubahan yang dunia pakai sampai dengan sekarang dan dipakai benar-benar sama orang zaman sekarang gitu. Jadi mungkin untuk sahabat desa juga dan juga teman-teman vendor yang punya ide inovatif bisa dikembangkan, siapa tahu nanti bisa seperti idenya Malcolm McLean seperti itu. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke sharing session dari teman rekan saya sendiri, yakni membahas tentang export potential for fashion industry, yang mana akan disampaikan langsung oleh rekan saya, Fania.
Izinkan saya menyapa terlebih dahulu, Fania. Selamat siang. Selamat siang, Elma. Halo, Terima selamat kasih. Kalau udah bisa mulai, langsung mulai aja ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Setelah Elma, saya akan melakukan sharing session mengenai export potential for fashion industry. Sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, export potential for fashion industry. Bagaimana sebenarnya industri fashion atau industri mode terhadap proses ekspor dan impor. Industri fashion ini merupakan salah satu industri yang produknya terus berkembang dan pemerintah juga terus mendorong produk fashion, terutama mode dan beberapa produk-produk lainnya untuk terus berkembang dan positif dalam menjual produk-produknya, karena terutama pada fashion industry ini memiliki peluang besar terhadap tumbuh dan berkembangnya, terutama di jalur ekspor dan impor. Did you know bahwa di sini industri garment dan tekstil Indonesia itu telah menikmati dari pertumbuhan positif sepanjang tahun 2019 dengan nilai ekspor sebanyak 13,8 miliar US dollar yang kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu dari produsen tekstil terbesar di dunia. Lalu, bagaimana dengan dampak yang diperoleh saat masa pandemi ini? Sebelum masa pandemi ini, industri fashion ini telah dipengaruhi oleh perang dagang antara US dan China, yang bahkan sampai masa pandemi ini, industri masih dipengaruhi. Indonesia masih dipengaruhi terutama pada industri fashion. Lalu diikuti oleh Vietnam yang kemudian menjadi salah satu negara yang dipengaruhi oleh perang dagang oleh US di antara US dan China. Lalu berikutnya ada performance export performance of Indonesian textile product. Jadi produk tekstil Indonesia itu produk tekstil di dunia itu dikontrol oleh China, yang kemudian yang mana China ini memegang sebagian besar kurang lebih dari 50% pangsa pasar, sementara Indonesia hanya dapat berkontribusi sebanyak 1,5% dari pasar produk tekstil. Berdasarkan dari data BPS, more than 60% of Indonesia textile product export are apparel. Jadi lebih dari 60% itu produk tekstil di Indonesia yang diekspor adalah barang jadi. Jadi pakaian jadi diekspor ke dunia. Lalu di sini ada dua yang akan saya tampilkan. Yang pertama itu fashion muslim. Jadi busana muslim dan busana batik. Yang pertama bagaimana prospek dari produk busana muslim ini. Ternyata busana muslim dari Indonesia telah sukses dalam pasar ekspor, dan beberapa desainer-desainer Indonesia ikut berkontribusi dalam kesuksesan ini, seperti Dian Pelangi, Syafira, Zaskia Sungkar, dan Barli Asmara. Tidak hanya itu, banyak dari produk-produk fashion muslim ini juga sukses dipamerkan pada berbagai event internasional seperti New York Fashion Week dan the International Fair of the Muslim World. Selain dari produk busana muslim ini, terdapat juga dari produk batik. Produk batik ini juga menjadi salah satu yang terbesar, produk terbesar yang mana banyak diminati oleh pasar global. Kita ambil salah satu contoh seperti dari kain batik Bali ini. Salah satunya seperti kain pantai, yang mana kain pantai Bali ini sebagian besar dibuat dengan motif desain batik, yang mana tren ini dapat menjadi
tren di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Latin. Seperti itu. Dan batik juga sampai sekarang masih banyak diminati oleh warga-warga Amerika. Sekian dari saya kembalikan kepada Elma. Oke, terima kasih sekali lagi kepada rekan saya Fania yang telah memberikan materi sharing session terkait dengan ekspor potential for fashion industry, terutama juga yang ada di Indonesia, yang mana juga Indonesia kita tahu sendiri punya beberapa produk yang memang cukup terkenal ya, seperti batik, dan cukup unik juga seperti batik milik Indonesia. Selain itu juga ada produk dari Muslim Fashion yang memang digarap oleh beberapa pebisnis yang ada di Indonesia, seperti mungkin Dian Pelangi yang memang sudah cukup terglobalisasi ya produk yang dimilikinya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Fania. Untuk acara selanjutnya kita akan melakukan review produk bersama dengan Giselle. Tapi sebelum kita masuk ke review produk, sahabat desa dan teman-teman semua, mari kita saksikan terlebih dahulu commercial break berikut ini. Telah hadir Desa Pay, cashless kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Selamat datang kembali sahabat desa dan juga teman-teman di acara program kami Insider yang digarap oleh Indonesia Direct. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yakni adalah review produk, yang pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review bersama dengan Giselle. Nah, acara review produk ini akan langsung dilaksanakan oleh Pak Bib. Mungkin untuk Pak Bib, saya persilakan. Ya, terima kasih Elma. Selamat siang, sehat selalu. Baik, sahabat desa, teman-teman UKM, dan semua pemirsa dimanapun berada di Indonesia, di luar negeri, dimanapun yang bisa nonton acara kita. Selamat siang. Siang ini kita akan mereview sebuah produk fashion. Tadi Elma udah banyak sekali bercerita tentang containers, hubungannya dengan awal cerita kisah bagaimana sekarang kita bisa kirim antar negara secara lebih gampang pakai kontainer gitu ya, Elma ya. Dan sampai sekarang saat ini lagi banyak masalah dengan containers di mana antara supply dan demand itu nggak seimbang, sehingga banyak sekali praktisi eksportir yang saat ini lagi menghadapi kendala bagaimana dia mengirimkan barang. Jadi pada prinsipnya barangnya udah siap. Jadi saya akan coba mereview sedikit tentang apa yang disampaikan Elma tadi. Barang-barang dari eksportir sudah siap, namun ngirimnya yang nggak bisa. Jadi analoginya kalau kamu di sini mungkin kamu sudah barangnya udah dibeli, kamu punya barang misalnya di Tokopedia, barangnya udah dibeli, pembeli sudah setuju, namun JNT-nya yang tutup. Nah, kamu bisa bayangin gimana caranya ngirim. Tetap aja nggak bisa nyampe gitu ya. Tikinya yang nggak jalan. Jalan pun ongkirnya mahal. Akhirnya itu yang terjadi di dunia ekspor pada saat ini. Nah, hal kedua yang menarik dari Fania tadi memang berbicara tentang fashion. Fashion adalah salah satu hal yang sangat terutama bagi Indonesia,
bahwa Indonesia merupakan salah satu negara besar penghasil fashion, mulai dari baju-baju biasa sampai termasuk batik-batik kita, itu termasuk memang, ya kita memang saat ini masih sering berkelahi dengan Malaysia. Siapa sih yang sebenarnya penghasil batik? Nah, kalau teman-teman semua, sahabat desa, dan teman-teman calon eksportir ingin baca lebih lanjut, apa yang disampaikan Fania tadi adalah bagian dari tulisan Insider. Jadi kita di Insider membuat beberapa artikel, membuat e-book. Begitu ya Fania ya kan ya. Kita lagi buat, dan apa yang disampaikan Fania tadi adalah cuplikan dari apa yang ditulis oleh teman-teman redaksi Insider dalam e-book. Bagi yang tertarik untuk dapat e-booknya bisa kontak Elma, bisa kontak Fania, dan teman-teman di Insider akan kita kasih secara gratis. Cukup syaratnya hanya kirim alamat email, dan apalagi coba nanti biar kontak Elma aja, akan lebih jelas di situ, sehingga kita akan mengirimkan e-book tersebut tentang analisis dari Indonesia Direct untuk potensi ekspor baik di craft, juga di fashion, juga di makanan, minuman, semuanya. Setelah kita coba untuk adakan analisis dan semuanya bisa mendapat secara gratis. Begitu. Oke, baik. Siang ini kita akan berbicara tentang salah satu produk fashion yang akan coba kita angkat dari Geisha. Namanya sebenarnya sudah sahabat desa sudah bisa menebak kira-kira produknya apa. Namun biar lebih jelas, saya akan sapa dulu Bu Nancy dari Geisha. Kemudian setelah itu beliau akan coba cerita tentang produk tersebut. Baik, selamat siang Bu Nancy. Selamat siang Pak Bio. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Bu. Suaranya kurang keras, Bu. Ya. Oke. Baik, Bu. Apa kabar siang ini? Malang dingin apa panas? Ya, hujan terus, Pak. Hujan ya sekarang. Makanya ya, Bu? kita ada khawatir, ya. Oke. Ada khawatir putus listrik maksudnya kalau hujan. Lah iya. Oh, masih, Bu, ya? Ya. Ibu di daerah mana sih di Malang? Di Dau. Oh, oke, tengah kota berarti ya, Bu ya. Kabupaten sih, Pak. Oh, Dau itu kabupaten daerah. Mau naik ke Batu itu bukan, Bu? Atau kemana? Sengkaling ya, Dau itu Sengkaling, daerah situ. Oke. Workshopnya juga di situ? Iya. Oke. Dan menggunakan tenaga dari sekitar daerah situ aja, Bu? Anak Malang. Oke, sip. Baik, Geisha, ini namanya menarik. Saya sudah tahu artinya, cuma Bu Nancy, lebih baik Bu Nancy aja yang cerita. Maksudnya apa, kepanjangan apa, kemudian ceritanya bagaimana kok mendirikan Geisha ini. Silakan, Bu Nancy. Iya, Geisha berasal dari kata gelang dan sial sih. Ya. Jadi dari produk itu sebetulnya bukan nama orang. Karena pertama kali itu kita bisa bikinnya itu gelang. Itu produk kita pertama yang kita pelajarin ya untuk fashion. Kemudian sial. Jadi dari kata itu gitu. Oh, oke. Kemudian cerita pertama idenya berdiri dari mana dan kapan itu, Bu? 2018 itu pertama kita berdiri. Sebetulnya ini kerjaan kepepet gitu, Pak. Kerjaan kepepet. Kenapa, Bu? Karena waktu itu kan sebelumnya kita ada bisnis dengan adik ya. Cuma kan orang tua meninggal, terus jadi minta kayak pecah gitu loh, Pak. Jadi minta berhenti. Ya, terus saya harus start lagi dari nol. Kan saya mikirin apa nih, mau balik kerja kantor atau mulai usaha gitu. Iya. Akhirnya saya putusin usaha aja gitu. Karena toh pada suatu saat nanti juga ke sana ya gitu. Betul. Pada akhirnya di ujung-ujungnya juga
ke sana. Jadi ya udahlah dinekatin gitu. Oh, Saya nggak sekolah fashion, Pak. Jadi saya nggak pernah sekolah fashion, meskipun ini. Jadi fashion ini dari fashion. Kemudian circle saya itu kayak teman, kemudian ada keluarga yang jalan fashion. Jadi karena dari circle bisnis aja gitu. Jadi 2 itu aja sih yang kenapa kok saya nggak bisnis abon, katakan. Kenapa kok punya fashion kok nggak? Atau bikin keripik ya, Malang kan terkenal. Gitu. Malang kan terkenal ya keripik gitu. Iya. Oke. Namun kenapa kok di Gelang? Karena Ibu senang gelang atau karena memang Ibu lihat pasarnya demand-nya besar atau gimana? Kurang justru saya nggak riset dulu ya. Jadi karena cuma gitu. bisanya bikin gelang karena itu aksesoris yang paling sederhana ya. Jadi nggak riset pasar dulu sebetulnya. Karena apa yang saya bisa saya kerjakan dulu gitu. Kalau Sial itu memang dari dulu memang pemakai sih kalau Sial. Karena sering pakai jadi Ibu tahu ya Sial. Iya, karena dulu kan kerjanya kantoran. Kalau kerja kantoran itu biar nggak ribet mikirin baju apa ya, Sialnya aja yang diganti bajunya. Dikasih Sial. Oke. Ya. Iya benar juga Bu ya. Ya. Biar kelihatan bajunya, ya, bajunya banyak sih tetap ya. itu gitu, cuman ya ganti Sialnya aja gitu. Oke. Berarti sebelumnya Ibu kantoran di Malang juga gitu. Saya ngantor sih di Jakarta Surabaya sih Pak. Lama di Surabaya. Malah Jakarta Surabaya. Ya. Oke. Baik. Oke. Kemudian dari situ muncul ide membuat produk dan saat ini dinamakan Geyshal ini Bu ya. Iya. Sekarang Geyshal itu sudah ada kardigan, ada dress. Oh, sudah sampai di mana-mana Bu ya. Ada kardigan, ada dress, kemudian ada kalung. Ada kalung ada gelang. Iya. Okay, ada sialnya. Benar. Jadi kita itu juga presenting culture ya, Pak. Kita presenting culture. Karena itu gelang dan kalung saya itu dari ini ya, kayu gamelan ya. Endangnya itu kita ngambil kayu gamelan. Dari kayu, maksud saya dari kayu, tapi tema-tema desainnya itu gamelan. Oh, gamelan. Gamelan kecil itu ya. Iya. Karena kita presenting culture gitu. Oke. Kayunya pakai kayu apa itu, Bu? Kayu jati ya, yang kecil-kecil. Oh, rata-rata jati. Oke. Baik, menarik Bu. Nah, tentunya pemirsa bertanya-tanya kan ya. Coba kita lihat satu persatu sambil Bu Nancy mulai cerita nih. Yang dari yang awal, coba. Yang mana dulu, Fania? Coba kamu bisa digedein nggak, Pak? Ini ya biar kita lihat satu-satu. Next. Oke. Kalau ini apa ini Bu? Ini sih atasan ya, atasan. Lalu ada tema ini ya, ada tema batiknya dan ini dress juga dari batik. Jadi produk kami itu long lasting fashion. Kita berangkatnya dari ini ya, ketakutan orang. Kalau pakai baju itu kan ada perempuan terutama ya, itu kan takut gemuk, takut apa itu gede, takut warnanya nggak pantas, takutnya macam-macam gitu. Jadi kita mikirin apa nih yang kalau busana itu yang aman. Aman itu ya yang tadi yang gitu ya. Mungkin nggak masih pantas lah. Banyak ketakutan ya, di warna juga takut. Kemudian di motif ya, desain juga takut nggak pantas, takut nanti makin kelihatan gede gitu. Yang sebaliknya yang kurus juga takut tenggelam kayak gitu. Nah, jadi kita ini long lasting fashion itu harusnya aman ya untuk semua ketakutan tadi. Kita punya produk juga tidak ada SML ya, kita one size. Oh gitu ya. Kita semua one size ya. Menarik. Jadi memang karena pendekatan yang Ibu pakai. Kita juga peduli go green, jadi kita itu hindari pemakaian kayak zipper dan kancing. Karena zipper dan kancing ini juga nggak long lasting ya. Cenderung baju yang diberi zipper dan kancing itu
tengah jalan itu udah nggak muat, akhirnya harus dibuang. Gampang, iya, gampang rusak, gampang ambrol gitu ya. Ambrol atau belum ambrol tapi berat badan kita naik udah sesek gitu. Udah nggak bisa dikancingin. Ya. Aduh, Ya. semakin ngobrol semakin menarik ini, Bu. Jadi pendekatan Ibu bahwa baju itu dimulai pendekatannya dari ketakutan itu memang sebuah pendekatan yang bagus banget itu, Bu ya. Iya. Jadi orang udah langsing, udah cakep tapi masih takut gemuk. Yang udah ini masih takut kurus gitu kan. Betul. Ya. Oke. Sehingga dibuat ya, dan tanpa zipper, tanpa ya. Jadi ini yang menarik. One size, karena kita juga mau go green. One size. Betul sekali. Next, coba kita lihat yang ini masih baju. Kalau ya, yang ini dress. Lainnya. Ini dress. Kemudian itu ada apa itu? Jaket yang bisa pakainya bolak-balik ya, Pak. Jadi serasa punya dua baju gitulah. Beberapa ini kayak ini vest kita juga tanpa lengan itu supaya nanti bisa dipakainya itu sama manset ya Pak. Jadi kalau mau jadi daleman juga bisa, tapi jadi luaran juga bisa. Oh begitu Bu, jadi ya, memang prinsip ini multiguna ya. Iya. Jadi berarti kalau begitu Ibu nggak melulu di gelang sama syal aja dong Bu ya? Ternyata udah sampai kemana-mana dong Bu. Iya. Jadi gelang dan syal itu sebetulnya juga ini Pak, ada sisa bahan. Sisa bahan itu saya bikin jadi gelang dan syal. Gelang, kalung dan syal. Oh, berapa syal ada sisanya. Yang Oke. Justru sisanya yang dipakai buat syalnya gitu. Sisa ini. Cuman makin ke sini saya mikirnya gini Pak, kalau kita guntingnya pinter, harusnya jangan gitu kebalik kan Pak. Kalau kita guntingnya makin pinter, jangan ada sisa bahan, supaya kita nggak usah sisa bahan dibikin apa gitu. Jadi ya sekarang saya udah ke situ sih. Saya harus gunting yang pinter supaya atau desain kita yang lebih ini ya, lebih nggak bersisa gitulah. Dan bukan kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan kita bikin itu ada sisa bahan. Sisa bahannya saya bikin kalung dan gelang. Karena kita juga mau angkat gamelan, itu jadi tema-temanya tema kalung kita itu berbentuk gamelan. Kalau wayang kan udah banyak yang angkat. Betul. Gamelannya belum ya Bu ya? Gamelannya belum. Inspirasi ide kenapa pakai gamelan itu dari mana? Ya, saya pemain sih dulu, Pak. Sekarang udah enggak. Karena pernah. Ya. Oke, begitu. Menarik. Oke. Saya dulu pemain. Belum pinter sudah ngomong gitu loh, Pak. Belum sampai sempat bisa bunyi, Bu ya. Iya, itu juga ini ya. Mentor saya itu juga pesan ya, lestarikan dong gamelan ini. Memang kan udah kayak susah gitu ya cari orang yang mau melakukan ya. Alatnya kan mahal Pak, terus yang bisa main juga udah nggak banyak. Lalu kalau dimainkan kan itu butuh sekelompok orang, nggak seperti bisa solo gitu loh Pak. Kalau bisa solo itu kan lebih gitar sendiri, iya betul. Gamelan kalau kita pukul sendiri ya bunyinya cuma tong-tong gitu. Iya. Iya kan harus sekelompok orang. Jadinya ya makin memang kalau benar-benar mau di ini ya banyak effort ya di situ gitu. Betul. Fania coba yang ke gelang apa syalnya? Yang mana Bu? Coba ditunjukin. Nah ini syalnya ya. Itu gelang. Nah ini dari potongan bahan. Jadi kalau potongannya sisa kecil, kita bikinnya sih gelang. Jadi bentuknya nggak akan sama itu. Terus itu ujung-ujungnya kita beat. Kita kasih beat. Oke. Menarik. Berarti dia dari ada handmade-nya gitu Pak, kayak saya pakai ini. Iya.
ujung-ujungnya, supaya manis gitulah. Oh, gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya ide yang ngedesain ini Ibu sendiri atau ada Ibu punya desainer khusus untuk bikin ini? Ada, saya sendiri. Wah, semua produk Ibu ya? Iya. Ya kan sisa bahannya tinggal ini ya dibikin apa ya. Kalau ini kan kalau saya deketin, sorry nggak kelihatan ya. Ini kan cuma karena sisa bahannya segini ya udah jadinya segini. Akhirnya ya saya kalau itu kan agak panjang, jadi yang digambar itu. Kalau yang ini kebetulan sisa ini. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang produksi Ibu sendiri pada saat ini sampai berapa per minggu, per bulan? Sekarang sih saya lagi ini sih. Bikin ponco sih kalau yang sekarang ini. Kalau produksi per minggu per bulan ini kan handmade Pak kebanyakan. Kebanyakan handmade. Jadi satu model itu saya nggak bikin kayak ratusan atau puluhan atau apa. Bawa lusinan lah paling banyak. Oke. Paling banyak. Berarti Ibu bahan-bahannya produksinya juga kan, hanya ya tertentu. Dan setelah itu selesai dijual sudah habis. Ya biasanya ganti model ganti sih, lagi. Iya. Oke. Dan memang pasarnya ada khusus untuk itu atau memang cara Ibu jualnya gimana? Saya jual di marketplace online Pak, lokal. Oh, marketplace. Oke. Kebanyakan masih lokal Bu ya? Masih lokal. Ibu sudah coba untuk ekspor? Bertahap. Online ekspor masuk ke marketplace iya. Tapi belum pernah ikut pameran atau apa? Luar negeri pameran? Luar negeri belum ya? Belum. Kalau ada kesempatan Ibu mau? Virtual ya Pak ya? Virtual sekarang, namun mulai tahun depan kita sebenarnya lagi mencoba untuk secara offline ngajak teman-teman ke luar negeri untuk pameran. Minimal barangnya kita bawa ke luar negeri. Kalau orangnya mau ikut, ya lebih bagus lagi. Ya kalau ada kesempatan sih ya. Jadi kita memang lagi merencanakan dengan beberapa pihak, pemerintah dan beberapa instansi perbankan untuk membawa produk teman-teman ini pameran. Kita mulai dari yang dekat-dekat dulu Bu ya, dari ASEAN ke Malaysia. Kita ada rencana Januari mau ke Malaysia, kemudian juga kita coba ke Jepang dan Korea. Setelah itu kita menyeberang ke Eropa, bawa produk-produk teman. Biasanya itu yang dilakukan Indonesia Direct sebelum pandemi. Namun setelah pandemi kan karena nggak bisa, sementara ini kita pamerannya masih secara virtual. Nah, di sana tahun 2019, saya flashback sendiri ya Bu ya. Tahun 2019 kita tuh sempat bawa teman-teman pameran di Yunani Bu. Itu bawa macam-macam, termasuk yang handicraft, termasuk gelang, fashion, termasuk kuliner, macam-macam. Dan memang kita jualan di sana gitu. Jadi salah satunya itu di samping kita cari buyers juga. Ini akan kita coba karena pada saat ini kan sudah mulai dibuka lagi kan ya pameran secara offline di Jerman sudah mulai bulan ini. Ada beberapa teman yang berangkat ke Jerman pameran khusus untuk handicraft, tapi ya pameran terbesar handicraft di dunia itu kan adanya di Jerman Bu, dan mereka udah buka tahun ini. Sehingga tahun depan awal Januari teman-teman dari furniture dan juga craft itu akan pameran juga di Jerman, di Cologne. Ya, itu juga sudah mulai dan diikuti oleh pameran-pameran berikutnya. Begitu, Bu. Jadi memang kesempatan sudah mulai ada. Eropa mulai membuka diri. Negara-negara lain mungkin menyusul ya, termasuk Indonesia rencananya kan kalau untuk pameran sendiri kita akan bisa mendatangkan buyers rencananya sekitar bulan Maret. Itu buyers mulai masuk ke Indonesia untuk pameran.
Minimal kalau kita nggak keluar, kita akan mencoba undang buyers yang ke sini untuk business matching, Bu. Begitu. Itu adalah beberapa program yang akan kita lakukan. Baik, kembali ke Geshal. Jadi selama ini kebanyakan masih domestik, Bu ya, produknya, pemasarannya. Belum. Cuman kalau pembeli kita ada yang kayak orang Jepang ada sih Pak, yang tinggal di Indonesia ya. Orang Jepang, orang bule, tapi tinggal di Indonesia. Oke. Ya. Sebab saya lihat produk Ibu kan mengangkat gamelan, mengangkat etnis-etnis yang itu sebenarnya sangat bagus kan digali untuk potensi pasar ekspor, Bu. Jadi kalau orang Indonesia sih pakai gitu biasa, Bu ya. Orang Indonesia pakai batik biasa, pakai barang-barang seperti itu biasa. Tapi kalau di pasar internasional, maka itu akan menjadikan hal yang luar biasa, Bu ya, dengan desain-desain yang Ibu punya gitu. Jadi kesempatannya bagus sebenarnya untuk Ibu angkat produk ini ke pasar yang lebih besar, begitu. Nah, cuma kendalanya itu adalah nanti di SDM, karena dengan membuat secara terbatas berarti Ibu nggak membuat secara banyak, atau kalau misalnya pembeli minta dalam jumlah banyak, itu Ibu bisa menyanggupi, atau bagaimana sistem produksi Ibu selama ini? Kalau ini sih produksi sih nggak terlalu masalah mestinya ya Pak ya. Kan ini juga ada komunitas ya. Oh, oke. Ya, ada komunitas. Kalau ini ya, kalau mungkin lebih kompleks gitu. Jadi perlu inilah. Pasti. Cuman itu sih teknis ya Pak. Menurut saya sih nggak terlalu masalah. Iya. Jadi permasalahannya hanya ada di apabila Ibu masuk di pasar internasional, permintaannya kan pasti jauh lebih banyak dari pasar domestik kan, Bu ya. Nah, itu kalau ada permintaan gitu, kira-kira kapasitasnya Ibu bisa ngejar atau wah nggak bisa nih, bisanya cuma sekian gitu, Bu. Menurut saya dari itu, pengalaman Ibu bagaimana? Iya, kalau itu kan teknis ya Pak ya. Saya rasa kalau produksi itu nggak ada yang sulit. Ini kan kalau mesin jahit itu kan rata-rata tidak memerlukan kayak mesin jahit zigzag atau mesin jahit overdeck. Betul. Untuk itu nanti lebih susah gitu loh. Ini kan hanya mesin jahit biasa Pak. Kan ada requirement yang kita harus kayak mesin jahitnya zigzag atau mesin jahitnya overdeck atau obras benang 4 atau 5 atau gimana. Nah, ini kan hanya mesin jahit biasa. Jadi nggak masalah sih. Oke. Nah, dari apa yang produk Ibu kan ternyata lumayan banyak, Bu ya. Saya pikir cuma gelang sama shawl aja. Iya, banyak sekali. Ibu harus fokus di salah satu atau salah dua aja untuk memang diangkat ke pasar internasional. Jangan langsung semuanya, begitu kan ya Bu ya? Dan kalau Ibu boleh pilih, kira produk mana yang Ibu pilih? Bukan produknya, tapi jenisnya. Apakah gelangnya dulu atau shawlnya dulu? Tapi nggak mungkin sesuanya kan ya Bu? Shawlnya ya? Ya. Menurut saya, karena baju itu ukuran kan Pak? Kalau baju ada ukuran, kalau shawl kan nggak ada ukuran. Kalau gelang juga ada ukuran. Coba Fania bisa tunjukin shawl-shawlnya seperti apa, Fania? Ini ya Bu ya? Iya. Ini dianggap, coba balik ke yang tadi Fania. Ini dianggap shawl juga Bu? Atau gimana? Ini shawl cuma saya pasangi hoodie, tapi hoodie-nya bisa dilepas Pak. Oh. Jadi dia kalau mau jadi shawl ya jadi shawl, kalau mau jadi kayak outer ya outer, itu ada kancing juga di bawah. Oh, menarik. Kalau yang ada unsur gamelannya ada nggak ya Bu? Kalung. Kalau gamelan di kalung. Cuma di kalung aja. Di kalung, kalau di dress ada sih beberapa ya. Ada nggak di sini Fania? Kalau di dress sih gambar-gambar. Nah ini scarf kita itu ujungnya kita kasih bulatan-bulatan ini sih Pak, semua scarf kita. Ada bulatan apa ya Bu? Bulatan beads Pak.
kayak gini. Oke. Oh, beads, tapi kita ya. Beads-nya itu dari kayu ya, Bu? Ada yang dari kayu, cuman ini kebetulan bukan kayu sih. Jadi manik-manik kecil-kecil itu. Oke. Ujung-ujungnya kita itu semua sialnya gesel seperti itu, Pak. Semua dikasih itu ya? Itu handmade, dijahit satu-satu. Waduh. Lama dong, Bu? Nggak cepat kok, Pak, ini. Dibikin bulat, ya, Bu, terus ya. ditutupin. Kemudian jadi kayak sentuhan. Iya, menarik. Elma gimana, Elma? Kayaknya Elma lu ngelihatnya sampai ngomong. Kamu kayak gini cocok nih, El. Kalau saya sih paham. Oke. Menarik ini, Bu. Kemudian setelah shell, yang berikutnya, coba kita lihat gambar berikutnya apa lagi? Ini topi sih karena pandemi ya. Ini topi karena pandemi. Oke. Kalau sebelah ini apa, Bu? Kenapa, Pak? Kalau yang sebelah tadi. Coba kamu balik lagi. Oh, ini sial. Ini yang hitam putih ini. Hitam putih ini sial. Oh, sial. Tambah lihat tambah bingung saya. Saya nggak paham gini. Berarti berapa puluh model Ibu udah bikin? Banyak banget loh Ibu. 3 tahun. Variasinya banyak, Pak. Iya. Dan semuanya tanggapan pasarnya gimana, Bu? Apa laku semua? Apa ada yang memang drop? Ada yang favorit atau bagaimana? Kalung laku, gelang laku, tapi ya memang lakunya nggak seperti baju dan scarf ya, Pak. Oh, oke. Justru yang paling laku malah masih baju sama sial sih, Pak. Oh, oke. Rata-rata paling banyak pembeli Ibu dari mana? Jakarta. Memang orang Jakarta, Bu ya? Jakarta, Bandung, Surabaya, Pak. Oke. Nah, sekarang di kisaran harga, biasanya Ibu matok harganya berapa nih? Untuk sial-sial ini saya 200-an, Pak. Kalau baju sih paling mahal itu 600. Paling mahal. Tapi kisaran antara 200 ada, 300 ada. Rata-rata di 300. Oke. Berarti kalau di dolar ya sekitar $25. $26 gitu. Saya juga lagi bikin ini, Pak, bikini batik. Cuman belum masih prototype. Bikini, Bu? Bikini batik. Wah, menarik itu, Bu. Kalau itu harus ekspor, Bu. Orang Indonesia nggak ada yang mau. Menarik, Bu, itu. Nanti kalau udah jadi, Ibu kirim ke saya. Saya coba Pak pasarkan. Iya, Pak. Itu terutama ke Miami, ke Hawaii. Wah, itu pasarnya bagus. Bagus banget, Bu, itu nanti. Bahannya dari apa itu, Bu? Kenit sama batik, Pak. Kenit sama batik ya. Kain kenit sama batik. Oke. Tapi sudah dibuat modelnya? Ada prototipenya. Ada prototipenya. Ibu punya fotonya? Minggu depan kali, Pak ya. Kalau bawahannya udah jadi, atasannya masih saya sempurnakan. Soalnya itu masih ganti revisi banyak. Itu idenya muncul dari mana itu, Bu? Tiba-tiba kok bikin idenya mau bikin ini, Pak, mau bikin underwear idenya pertama. Oke. Tapi karena harus sepasang, akhirnya bikinlah juga atasannya. Nah, atasannya ya itu bikini. Jadi sekalian bikini batik ya. Iya. Menarik. Oke. Baik, kemudian rencana ke depan, ini kita sudah bicara tentang produksi, pemasarannya sudah, harganya. Rencana ke depan, kira-kira Ibu mau membawa Gesell ini seperti apa dan bagaimana? Rencana ke depan
apalagi setelah pandemi kan ya, kita berbicara tahun depan, kita mengharapkan pandemi sudah berakhir dan pasti kita mulai berlari kencang lagi, Bu ya. Ibu punya rencana apa dan harapan-harapan apa nih kira-kira yang akan coba Ibu rencanakan? Ya. Pemasaran saya memang ingin ke mancanegara juga sih, Pak. Oke. Ya, kita fokusnya nanti kita masih di online, Pak, saat ini. Jadi saya nggak akan gerak ke offline, semua saya fokus di online. Oke, jadi perencanaannya tetap Ibu akan fokus di online ya, karena mungkin di offline terlalu banyak masalah selama ini ya, Bu ya. Ya, tren ke depan juga ini kali, Pak ya. Tren memang, ke depan juga memang karena semuanya ke online. Ya. Betul sekali. Baik, Bu, menarik sekali dan semoga tetap sukses dengan Geisha dan semoga harapannya tahun depan sudah mulai bisa masuk ke pasar ekspor ya, Bu ya. Ya. Dan kita akan membantu untuk Bu Nancy dengan produknya bisa ikut berjaya di pasar ekspor. Ya, jadi sama-sama Bu. Jadi bagi teman-teman lainnya juga yang tertarik dengan produk-produk Geisha, teman desa, teman-teman yang mengikuti acara ini bisa kontak tim TV Desa dan nanti dari situ bisa langsung mengakses apa-apa yang diperlukan dari produk-produk yang menarik-menarik ini. Baik, Elma, saya pikir reviewnya sudah dari saya. Kamu mungkin ada yang mau ditanyakan, Elma? Atau dari teman-teman yang mendengarkan ada yang mau tanya? Terima kasih Pak Bib dan juga Bu Nancy tadi atas penjelasan terkait dengan review produknya. Sangat menarik, saya yang menyaksikan langsung melihat produk-produknya menarik sekali buat saya juga yang suka fashion juga nih. Ada shell-shell juga yang biasanya dipakai sama hijabers kan Pak Bib, seperti itu. Iya, mungkin iya. Dan juga teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan bisa langsung silahkan raise hand. Oke, jadi kalau ada yang mau menanyakan silakan. Kalau nggak ada, saya kembalikan lagi ke Elma dan review produk dari saya. Intinya begini Elma, bahwa apa yang dilakukan Bu Nancy ini udah bagus dan memang seharusnya produk Bu Nancy ini masuk di pasar ekspor. Karena memang dari cara berkomunikasinya dengan produk yang ada unsur gamelan, kemudian bagaimana dia mencoba untuk membuat produk-produk yang memang lebih tepat untuk pasar-pasar di luar negeri ya, orang-orang ke tepi pantai di Eropa sana, di Miami dengan produk-produk bikini batik itu menarik sekali. Bikini batik saya ingat bikini SpongeBob. Oke, jadi hal-hal seperti itu yang perlu memang Bu Nancy harusnya diplanningkan ya Bu Nancy mulai tahun depan. Kita coba angkat produk Bu Nancy ke pasar ekspor. Kita ikuti di pameran-pameran deh Bu ya. Jadi salah satu pameran yang akan diikuti oleh Indonesia Direct. Coba produk Bu Nancy kita bawa. Syukur-syukur kalau Bu Nancy mau ikut juga. Kita bareng-bareng ke sana melihat pasarnya kayak apa. Kita ke tepi pantai, Bu ya. Kita ke pantai di Miami, kita lihat orang-orang pada bila perlu kita buka di situ lapak. Itu akan menarik. Pasti laku deh, Bu. Bawa satu koper mesti habis itu. Bisa buat ongkos Ibu pulang pergi itu. Baik, Elma, begitu? Nggak ada pertanyaan? Atau dari Vania, mau tanya apa nih? Atau dari yang lainnya? Nggak ada, Vania? Oke, baik. Elma, saya rasa cukup ya, Elma. Silakan. Oke. Ya.
Baik Pak Bib, terima kasih sekali lagi kepada Pak Bib dan juga Gechel dan juga kepada sahabat desa dan semua teman-teman yang hadir di acara Insider pada kali ini. Bagi teman-teman dan juga para vendor dan juga UMKM yang ingin melakukan review produk seperti Gechel tadi, bisa langsung menghubungi email di tim kami Indonesia Direct di cs@indonesiadirect.org atau bisa langsung kunjungi website kami di www.indonesiadirect.org. Baik, kita akhiri acara pada siang kali ini. Saya Elmar Harinisa undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan terima kasih.